Dari rumah persiapan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk disempurnakan dengan adendum. Bersama saya Bena Rangkuti, kita akan kembali berbincang pada hari ini. Dalam bincang hebat ini saya sudah kedatangan narasumber di studio. Siapakah beliau? Kita langsung saja sapa. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Priyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah. Rina sehat juga. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir ke studio ini. Terima Baik. kasih. Saya juga mencoba narasumber kita yang kedua, Pak Jack. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir Pak. Iya Pak. Kabarnya bagaimana? Sehat? Sehat, insya Allah. Luar biasa ya Pak. Alhamdulillah hingga bisa hadir di studio ini. Nah, saya coba mau menyapa Pak Pri lagi nih. Ada berbagai hal yang bisa didiskusikan di sini. Kira-kira apa yang menarik Bapak nih saat ini untuk kita bicarakan? Ya, sesuai janji saya ketemu Bu Bina di episode kemarin kan. Bahkan tanya tentang Danantara. Yes. Ini sahabat saya, Bang Jack Yanda. Nah, Jadi kita panggil Pak Jack. PhD beliau gelarnya. Paham tentang Danantara. Maka kemarin kan janji saya akan sampaikan kepada yang ngerti aja kalau tanya tentang Danantara. Monggo silahkan. Oke, baik. Mbak Bena. Pak Pri sudah menyampaikan, sudah memperkenalkan. Jadi saya panggil Bang Jack juga ya, biar akrab ya. Iya. Terkait Danantara tadi, ini yang mau Bapak soroti dan Bapak juga melihat, lalu terkait dengan situasi saat ini, seperti apa Bapak melihatnya? Ya kalau kami kan yang membuat Danantara, yang membuat konsep itu. Jadi kita cuma bingung kenapa masyarakat begitu sinis dan tidak seperti yang kita harapkan awalnya, bahwa Danantara itu adalah ide yang cemerlang, ide yang bagus untuk mengatasi keuangan negara. Kenapa jadi isunya kemana-mana gitu? Nah kita juga bingung ada apa gitu kan? Gini, Kenapa tuh Pak Pri? perlu Bang Jack jelaskan pada saat sekarang ini apa yang melatar belakangi. Nah, sebab gini, saya dengar salah satunya itu karena kita sudah nggak bisa ngutang di IMF lagi. World Bank. World Bank, sorry, ke World Bank, bukan IMF. Nah, itu salah satunya. Nah, coba cerita nih latar belakangnya sampai, dan padahal kita ingin membangun Indonesia tanpa utang. Nah, coba itu yang latar belakangnya. Bisa dijelaskan ini? Nah, latar belakangnya Bang Jack. Seperti Ya, apa? jadi gini, pemerintahan kita ini kan sudah besar sekali utangnya. Zaman pemerintahan Jokowi yang 2 periode ini kan sebenarnya infrastruktur itu memakan biaya yang cukup besar. Nah, yang menjadi masalah bukan hanya utang, tapi manfaat dari pembangunan itu yang sempat tanpa sadar Prabowo mengatakan bahwa apa manfaat dari pembangunan itu terhadap masyarakat. Nah, sebenarnya pemerintahan Prabowo itu adalah mencoba melanjutkan, mencoba mengkoreksi, ya. Tetapi kan problemnya likuiditas kita kan sudah kering, fiskal kita sudah kosong. Apalagi kita sudah dihukum World Bank, tidak boleh minjam uang. Terus mau gimana presidennya? Apa mau mati berdiri? Atau begitu saja hanya mengurus kredit macet? Kan enggak dong. Prabowo akhirnya mengatakan, kenapa SOS yang ada itu tidak digunakan? Apa SOS-nya? Karena semua yang Kasana itu kan sebenarnya programnya bapaknya Prabowo. Kasana yang di Malaysia yang 93 itu. Karena tidak bisa dilaksanakan di Indonesia, karena waktu itu kan Pak Mitro menawarkan gimana kalau sebagian dari pendapatan dividen itu dijadikan modal koperasi waktu itu. Nah, terus disampaikanlah ke Pak Merlin. Pak Merlin kurang setuju. Dia bilang belum tepat. Padahal waktu itu Pak Mitro melihat akan ada krisis. Dan benar krisis.
Dan faktanya 98 itu krisis dan jatuh. Tapi sebelum itu, ide itu udah lama diucapkan oleh Pak. Akhirnya diaplikasikan di Malaysia. Berhasil Malaysia. Nah, karena di Malaysia itu apapun dividen itu ya digunakan untuk investasi. Kalau kita kan enggak, dihabiskan untuk proyek kan. Sudah proyeknya dihabiskan, kita minjam besar-besar, ya kan? Nah sebenarnya Danantara itu adalah kapitalisasi dari dividen. Jadi bukan operasionalnya BUMN. Jadi sebenarnya kapitalisasi dividen. Bukan mencampurin operasionalnya. Nah, tapi punya akibat. Kalau dia menjadi gabungan dari dividen, kan selama ini kan dividen dikirim ke Departemen Keuangan, langsung dipakai, langsung dihabiskan, jadi DIVA. Kalau dulu kan DIP ya, daftar rincian proyek. Ini itu kan minjam di luar negeri, World Bank itu misalnya 1.000, itu kan disebar ke daerah. Nah daerahnya nggak tidur, dia masukkan ke bank, dia nggak bikin proyek, ya kan? Diambil bunga bank kan? Itu yang kejadian kan sekarang. Marah-marah Sri Mulyani. Tapi kan kejadian di seluruh Indonesia, siapnya besar. Nah itu menumpuk, nah, Prabowo nggak mau lagi. Dia bilang, kenapa kita nggak bikin proyek sendiri? Karena aset itu kan ekuitas. Lawannya liability. Nah liability itu bisa, kan tidak mungkin hanya ekuitas saja, punya kita sendiri. Kita kan memancing misalnya Dubai misalnya. Dan Temasek itu mesti ingat, itu modalnya Qatar loh. Bukan modalnya Singapura loh. Tapi beda dengan Kasana. Kalau Kasana itu adalah milik dia sendiri, dividen dia sendiri. Itu nggak ada, tidak ada uang luar yang di Kasana itu. Maka agak mirip Indonesia, ya kan? Yang sekarang Danantara. Tetapi kita juga mengharapkan yang luar kan? Kan nggak mungkin. Kalau macam dulu, kalau kita mau bikin jalan tol, kita pergi ke Singapura. Underlayingnya apa? Project kan? Bunganya tinggi. Kenapa nggak dibikin paper di Indonesia? Asetnya ada kok. Di samping dividen, Prabowo tuh bilang, oke, saya efisiensi. Dapatlah 306. Itu baru sekarang loh. Dan sampai hari ini sudah kemungkinan sampai 750 triliun. Dan itu akan masuk menjadi modal awal untuk membuat hilirisasi. Nah yang jadi bingungnya, kenapa itu disalahkan? Kenapa di masyarakat tuh bingung? Ada yang mengatakan, oh, itu uang BUMN dipakai. Enggak, yang dipakai itu dividen. Ini ada dividen, dipakai. Ini belum pernah terjadi loh. Di Republik ini, yang sudah pernah terjadi itu di Malaysia. Kalau Temasek, itu uang Qatar. Uang Abu Dhabi. Singapura itu cuma menyiapkan 4 untuk orang invest. Namanya invest di Singapura. Kalau kita enggak, mirip Kasana, mirip Temasek. Oke, itu yang Bapak sampaikan tadi, maksud, tujuan, dan latar belakang dari Danantara itu artinya, kenapa? Karena spesies sudah nggak ada di Republik ini. Baik. Nah, Pak, kira-kira ada lagi nggak contoh-contoh lain seperti kejadian di luar negeri yang bisa Bapak sampaikan? Ada, Dubai. Kalau Dubai lebih gila lagi. Kan uang negara-negara yang macam uang Iran, uang apa, itu kan dikumpul di sana. Itu kan, ini kan seperti Cayman Island, seperti Labuan di Malaysia. Nah kita ini nggak punya Labuan, nggak punya Cayman Island, ya kan? BUMN-nya dipanjakin. Sebenarnya Danantara itu maksudnya Prabowo memisahkan rejim politik birokrasi dengan bisnis usual.
Itu maksudnya. Ya, dan itu punya dampak legal perspektif. Itu salah satu dampaknya. Ya, dampaknya itu. Legal perspektifnya adalah nanti kita jelaskan. Baik, Pak Pri, mungkin ada tanggapan? Ya, langsung jelaskan. Dari legal perspektif bisnis itu gimana? Kalau dia birokratis, BUMN seperti sekarang, kan intervensi politik terlalu besar. Ya. Oke, satu. Apa faktanya? Tidak ada BUMN itu yang tidak diintervensi sama politik. Prabowo bilang no, hari ini stop. Tapi ada konsekuensi, karena yang berhak menyatakan kerugian negara itu hanya BPK. Tapi ingat, kalau tidak ada kerugian negara, BPK tidak boleh ikut. Tapi bukan berarti BPK tidak boleh ikut. Artinya, kalau bisnis usualnya mengatakan, oh, ini artinya domain, karena hukum bisnis itu lebih kejam daripada bisnis hukum republik. Kalau kita melanggar dalam dunia bisnis, ICCI namanya, itu seumur hidup nggak bisa bisnis. Itu maksud Prabowo itu. Kita nggak bisa ngemplang. Lah orang Indonesia tuh ngemplang berkali-kali kok bisa hidup kok. Malah bisa bikin kerajaan di Singapura, bisa di Hong Kong. Aneh kan? Di Malaysia kalau ada orang kena dihukum di arbitrase itu setengah mati, nggak bisa. Nah maksud Prabowo itu udah kita ada. Nah rejimnya itu mau ditukar gitu. Kalau dulu aset itu, jadi Departemen Keuangan itu kan ada dua fungsi. Fungsi pertama fiskal, ya. Fungsi kedua dia bertanggung jawab terhadap kerugian negara. Sekarang Prabowo bilang enggak, lu hanya fiskal aja, yang kerugian negara dari antara mati hidup dia yang tanggung jawab. Kenapa risikonya? Kalau dia bertanggung jawab Menteri Keuangan, itu APBN kita kan kacau. Misalnya hari ini kolab misalnya Antam, itu satu. Kolab lagi, ini akan kolab ini. Jadi kalau Bapak pergi ke PPA, Badan Pengelola Aset, itu serem Mbak. Siapa dari publik ini yang hampir menggap-menggap? Artinya sumber-sumber yang dikumpulin Kementerian Keuangan biasanya itu kolab. Sekarang akan berpengaruh ke APBN, itu kan pemahamannya? Iya. Oke. Bahwa nggak mau, rejim itu mau dipotong. Nah. Udahlah, Kementerian Keuangan ngurus fiskal, dan antara ngurus tanggung jawab bisnis. Apa buktinya? Orang negara lain berhasil kok. Dubai yang baru tahun, Malaysia baru tahun 93 kok. Cina juga baru, yang lama itu Temasek 74. Artinya apa? Kalau tidak dimulai kapan lagi? Orang kita punya semua, kata Prabowo. Ya itu satu. Kedua, pernah tahu nggak bangsa Indonesia? Kerugian swasta itu yang nanggung jawab itu negara. Iya. Betul nggak? Iya. Itu yang paling batal. Itu yang kita harus tahu. Kerugian swasta selama ini ditanggung jawab oleh negara, dibayar oleh kita dan anak cucu kita. Iya. BLB 1, BLBI 2. Prabowo bilang no, stop, tidak ada itu lagi. Rejim ini harus berubah. Itu maksudnya dari antara profesional. Gua gantung, ya kan? Nah, artinya Menteri Keuangan nanti sebentar lagi reshuffle ini akan ada namanya Badan Penerimaan Negara. Itu korelasi. Ini kan dan antara mesti ada bank billion namanya bank emas. Sudah, karena emas ini tidak boleh lagi keluar tanpa dibukukan. Akan menjadi dasar pencetakan uang. Lalu kalau sekarang cetak uangnya kacau, Prabowo nggak mau lagi. Jadi dan antara itu base untuk aset kolateral. Itu maksudnya. Oke, lalu yang ketiga? Ya ketiga itu tadi supaya pencuri-pencuri ini jangan merajalela. Ini kan dunia swasta ini kan membebankan utang kepada kita. Ya. Dan itu tahu nggak berapa? Mungkin lebih besar, hampir sama besar dengan APBN. Serem loh. Lah begitu dia lihat, gue baru duduk aja belum buat apa-apa, gue sudah utang. Utang swasta. Swasta itu dibayar oleh anak cucu kita. Tapi kan Prabowo kan seorang sopan. Dia nggak mau mengucapkan. Kalau dia ucapkan, sama dengan dia mukul mukanya sendiri. Dia bilang enggak, stop. Hari ini stop. Itu sebenarnya dan antara itu connect dengan efisiensi di seluruh departemen. Kalau dan antara itu sebenarnya efisiensi di BUMN. Di pemerintahan di efisiensi, di pemerintahan daerah efisiensi, yang gemuk-gemuk yang pet-pet dekatnya diambil sama dia. Nah, sekarang BUMN itu dia kunci. Kalau hanya satu pintu. Fit and proper di sini. Apa standarnya? ICCI. Siapa yang bisa melawan ICCI? Itu international crime, commercial crime.
Jadi jelas dari Jelas. 3 poin itu ya. Negara di dalam dunia modern, negara tidak boleh campur dalam urusan bisnis. Itu maksudnya. Pak Pri, ada tanggapan? Bukan tanggapan, saya mau tanya Bang Jack. Nah, ibaratnya efisiensi tadi. Saat sekarang memang baru terdengarlah istilah efisiensi. Adanya efisiensi, Efisiensi. gitu ya. Saya nangkepnya gini, hakikat efisiensi saat sekarang ini, ya kan, untuk mencari modal, ya, untuk modal investasi yang danantara itu. Efisiensi ini sebenarnya sudah ada, saya baca edarannya. Hal-hal yang tidak bersentuhan dengan kesejahteraan, tidak bersentuhan dengan kebutuhan rakyat dan sebagainya, ya kan? Jadi hal-hal yang studi banding ke luar negeri, Ya, yang pokoknya mubazir ya. yang mubazir itu, Itu yang dipotong-potong. Dipangkas. ya. Ya, tidak boleh ada. Yang program-program pembangunan yang ecek-ecek, ya, ngomong ke eksekutif, ngomong ke legislatif agar masuk di anggaran, itu yang dihapus. Itu dikumpulin menjadi modalnya danantara. Gitu Bang ya? Ya. Oke, satu itu. Sekarang saya juga mau tanya, misalkan ini tadi bisnis danantara bisnis tidak dicampuri negara sehingga itu tadi BPK ya kan tidak ikut di dalam suatu pemeriksaan ya kan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Kalau nggak salah itu. Kecuali kalau ada tanda-tanda sesuatu yang tidak baik, maka itu tadi. Tapi laporan internasional. Ya, ada ayat yang saya baca itu bahwa BPK untuk pemeriksaan dengan tujuan khusus. Nah, jadi sudah ada bau-bau yang nggak enak. Ya, presiden yang mengatakan, Nah, oh gitu. ini mesti periksa. Nah, baik itu. Oke. Jadi gini, tambahan. Nggak sebentar Pak. Ya, masih ada lagi nih Pak. Ya, cuma saya kepinginnya kan gini loh, di dalam konstitusi, karena rumah konstitusi ya, agar apa yang dipikirkan founding fathers dan yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu jalan, ya kan? Kalau yang dikelola, saya mau tanya, yang dikelola danantara itu adalah masuk dalam definisi keuangan negara, maka sesungguhnya BPK tidak bisa dilepaskan, ya kan? Pasal 23 Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Pasal 23 itu ayat ke-5-nya itu ada BPK ya kan sebagai lembaga negara bla bla bla. Yang hasil amandemen pun sebenarnya ada pasal 23E kalau nggak salah di bab 8 itu. Nah, sayangnya saya baca lagi Undang-Undang 1 tahun 2025 tentang perubahan BUMN itu mengingatnya tidak pakai pasal 23E keberadaan BPK ini. Ya, bagaimana kalau itu dicantumkan? Tetapi karena itu tadi kebiasaan itu kalau BPK sebagai kalau pakai auditor sendiri itu malah babaliut, gitu babaliut aja lah dalam tanda petik. Maka auditornya adalah pakai auditor internasional bisnis yang bisa dipercaya sehingga secara internasional juga bisa dipercaya. Tapi sistem itu terjalan Bang, gitu loh. Bukan, gini, ini kan logika. Gimana? Ini lebih ke hukum, ini bukan logika. Jadi kami orang hukum itu kadang-kadang bingung. Nah, logika hukum begini. Jadi kan pasal 33 itu kan jelas. Ya, pasal 33. Oh, jadi cita-cita bangsa kita ya. Ya. Nah, Prabowo itu bingung. Pasal 33 itu lengkap, bagus. Kok nggak pernah dinikmati? Oke. Ya. Akhirnya ada nama Alibaba. Ini perspektif hukum ya, orang hukum melihat. Kita yang menyerang kepada Prabowo. Jadi dunia swasta itu dia ngerti kelemahan Republik ini. Akhirnya dia apa? Kerjasama sama BUMN, kerjasama sama PTP. Apapun dia kerjasamakan. Oke? Dia mengambil manfaat itu. Nah, dia kan tidak kena BPK, Pak. Padahal itu fasilitas negara. Ini cara berpikir logika dunianya. Itu jadi perdebatan juga di Malaysia waktu itu. Nah, Malaysia itu hampir mirip Indonesia. Kalau di Singapura nggak ada orang berdebat. Singapura itu sudah mengikuti SCCI sudah selesai dia. Orangnya nggak nyanyel. Orang Indonesia itu kan nyanyel. Nah, sementara di Indonesia itu contohnya. Pasal 33 itu, jadi semua kekayaan Indonesia itu karena swasta yang menikmati, dia nggak kena BPK. Berarti keuangan negara. Apa? Fasilitas negara. Ya, BUMN negara. Nah, paling menyolong sekarang namanya PSM. Itu banknya. Terus Prabowo sadar. Kita sarankan, Pak, hati-hati.
Stop semua dia. Itu. Tapi kan tidak mungkin diucapkan. Jadi swasta itu menikmati utang dibayar negara kalau rugi, ya, tidak pernah diperiksa BPK, terus orang kita pejabatnya dipakai aja terus sama dia. Nah, BUMN-nya diperiksa oleh baru mau kerja, Pak. Tahu nggak satuan kerja untuk memeriksa audit itu? Ada 6. BUMN itu 6. Baru mau duduk masuk, baru mau duduk masuk, tergantung kementeriannya mana. 6, Pak. Pertimbangan inilah menyebabkan Prabowo mengatakan no, stop. Tidak ada yang boleh masuk. Kenapa? Jadi bancakan, Pak. Sudahlah proyeknya dibanjak, tiap hari dia masuk, penegak hukum masuk gertak, ATM, tapi kalau si oligarki nggak apa-apa. Prabowo bilang, kok jadi Alibaba ini? Stop, kata Prabowo. Itulah alasannya. Itu alasannya. Stop begitu ya. Cuma kan tidak mungkin seorang presiden mengucapkan seperti itu. Secara langsung. Ya, kita menyarankan, ini Pak mesti di-cut. Yang paling serem namanya PSN. Ngerasa nggak kita sekarang? Dia tidak bisa diperiksa BPK, tapi dia menikmati semua fasilitas. Nah, sekarang Prabowo bilang, rejimnya kita pisah. Aset yang ada di Danantara bukan aset Departemen Keuangan. Dia lembaga negara. Dia bukan lembaga pemerintahan. Karena menteri-menteri itu kan punya anak buah. Namanya BUMN. Betul nggak? Namanya rejim pemerintahan. Sekarang Prabowo nggak mau dinaikkan kelasnya. Semua Danantara ini urusan sama saya langsung. Bukan rejim pemerintah, bukan rejim menteri. Danantara itu levelnya sama dengan menteri. Dinaikkannya tingkatnya. Jadi artinya tidak ada intervensi yang boleh mengatakan ini untuk gua, partai politik. Jadi sebenarnya logika hukumnya belum sempat masuk dijelaskan, ya kan? Barang ini harus diselesaikan segera. Kenapa? Dari sekian ratus itu akan dibikin studi. Bayangkan, Danantara itu menguasai 99 aset persen. BUMN cuma 1%. Kenapa dipertahankan sama Prabowo? Supaya menjadi penunjalan. Ini ke penunjalan nih. Kan kejahatannya begitu masuk, kejahatan kan nggak hilang. Ya, dia kan diaudit. Ini satu, dimulai nih. Pertamina. Habisnya kemana? Tambang. Habisnya apa? Antam. Terus nih diperiksa. BUMN ini kan cuma 1% nih. Kenapa dimasukkan juga 1%? Masuk Prabowo, kau jangan cuci tangan. Jadi tidak ada intervensi. Nggak boleh intervensi. Sekarang tugas gue bujuk ke situ. Nah, ini penegak hukum dimasuk nih. Ya, gini maksud saya. Itu tadi tambahan tapi bukan yang saya maksud ya. Itu tadi bagus ya. Bahwasanya dulu masuknya dana-dana yang dikelola oleh BUMN dan sebagainya itu pemeriksa, pengelola dan tanggung jawab keuangan negara yang itu masuk urusan pemerintah itu adalah BPK tetek bengek yang bikin susah dalam tanda petik ya. Malah ada yang sinis. Bagaimana BPK udah memberikan status WTP wajar tanpa pengecualian, tapi tahu-tahu institusi itu kejadian korupsi besar-besaran, bangsanya seperti itu ya. Maka itu dihapus di dalam sistem Danantara itu. Dikatakan dengan istilah itu adalah dipisahkan dari sistem pemerintahan, rezim pemerintahan. Itu kan? Ya, birokratisnya hilang. Satu hal yang saya tadi, ada keterucut atau enggak, Danantara itu nanti sebagai lembaga negara. Bukan, kalau saya katakan. Nggak bisa. Ya. Lembaga negara itu adalah definisinya ada kalau itu sesuatu yang perintah oleh konstitusi dibentuk. Gitu. Nah, saya maksudnya gini loh Bang. Oke, itu dipisahkan ya, bukan rezim pemerintah. Tetapi kita itu kan punya konstitusi, hukum dasar yang mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan inilah yang bertanggung jawab ya kan untuk melakukan pemeriksaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Nah, yang itu tadi yang rombongan yang ada dikelola oleh Danantara ini kan masuk keuangan negara sebenarnya statusnya. Bisa saya interupsi? Enggak, sebentar, kan gitu ya, keuangan negara. Kalau benar jawabannya apakah ini masuk keuangan negara statusnya? Ya, mestinya. Enggak, dia bukan keuangan negara. Nah,
Nah, ini nanti saya nggak berani debat di sini ya. Nanti jelas. orang lain ya. Bagaimana itu nggak disebut keuangan negara? Taruhlah itu jawabannya iya, ada jawaban iya ya. Maka sebenarnya untuk agar secara konstitusi BPK lah ya yang tetap melakukan itu. Tapi aturan di dalam undang-undang itu diatur karena ketidakpercayaan selama ini BPK bisa menggunakan ya auditor internasional yang bisa terpercaya dan lain sebagainya. Ya kan yang mempunyai sertifikat dan sebagainya. Itu aja. Jadi jalan gitu loh. Bukan, Pak. Ini legal perspektif. Jadi putusan MA itu mengatakan satu-satunya lembaga yang bisa menyatakan kerugian negara hanya BPK. Bukan lembaga yang memeriksa. Bukan, gini. Lembaga yang boleh menyatakan kerugian negara itu hanya BPK. Betul. Tapi bukan BPK yang lembaga satu-satunya. Sekarang semua auditor boleh. Itu putusan MA ya. Kenapa? Karena kalau dibilang dia adalah satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan, nggak bisa juga. Tapi dia hanya satu-satunya yang boleh menyatakan ini negara ini rugi. Itu Hanya BPK. hanya BPK. Tapi kalau dia tidak bisa dikatakan kerugian negara, ngapain perlu BPK meriksa? Itu maksudnya logikanya. Nah, gini. Logika hukum ya. Baik, ya. Ini. Seperti apa Pak Pri? Saya nyewa Mbak Bina, Ya. auditor internasional terkenal. Saya sewa, saya BPK. Sewa, cek. Dia bisa menyatakan terjadi kerugian negara, lapor pada saya. BPK secara konstitusi terjadi kerugian negara. Apa salahnya kalau gitu? Betul. Ayo. Justru internasional. Ini kan ada standar. Ya, itu maksud saya. diatur gitu. Bukan, Pak. Kan konstitusi sudah menyatakan pasal 33 itu semuanya kepentingan. Terjadi penyimpangan. Oke. Iya. Ya. Kalau kita masukkan lagi pasal BPK, intervensi lagi. Loh, enggak, Pak. Pasal 33 cuma dikuasai negara. Bukan. Pasal Presiden 3 sebagai kepala negara kan udah ngatur gitu loh. Bukan. Pasal 33 itu sampai hari ini belum berhasil. Loh, iya memang karena Justru apalagi itu di mau dibikin amandemen- berhasil. amandemen. Nah, sementara di Malaysia nggak ada pasal 33, dia berhasil. Di Jepang dia berhasil, di Singapura. Nah, kita sudah punya dasar. Kenapa nggak dengan pola yang di Singapura? Polanya saja. Adakah konstitusi Singapura Malaysia yang tidak itu mempunyai seperti dengan undang-undang dasar kita? Wah, lebih seram lagi Pak. Mereka, Loh, enggak ada BPK mereka yang menyatakan negara Islam. Oke. Loh, bukan. Ini semakin seru nih. Iya, Sepertinya enggak, kita Pak. lanjutkan Ini lagi. jadi gini Pak ya. Pak, Cik. Maaf ya. Saya ini pengajar konstitusi. Iya. Iya. Di dunia ini banyak orang nggak punya konstitusi, beres negaranya. Oke. Nah, bukan gitu. Kita itu punya oleh Founding Fathers untuk Maksud Islam saya, BPK itu ada maksud konstitusi. saya, kalau ada Hukum konstitusi dasar. bukan berarti birokratis konstitusi itu. Jadi gini, pemikiran Kelsen itu sekarang menjadi beban yang sangat berat di Republik ini. Oke. Ini aliran kebijakan. Saya udah sering Baik, iya. Saya begini, saya sekolah tinggi-tinggi hanya untuk mempelajari kenapa hukum Indonesia itu gagal. Baik. Nah, itu Ini karena- nanti ujungnya ya, gitu nanti. Ini memang seru Gagal, kan? ya. Kita nanti akan lanjutkan Nah, perbincangan kita. artinya gini, Prabowo ngambil jalan tengah. Udahlah, yang kau bilang hukum ke Panglima gagal. Baik. Sekarang saya ambil kebijakan yang ini. Ya kan baru mau coba. Oke, Bapak sudah menjelaskan seperti itu. Iya. Sekarang coba bagaimana closing statement Bapak untuk Ya kalau saya statement saya, negara yang bukan Islam saja, negara yang tidak seperti Indonesia saja berhasil. Nggak sekaya Indonesia. Oke. Ngapain kita nggak pencontoh gitu? Baik, terima kasih untuk closing statementnya Pak Priyanto. Sebenarnya berhasil nggak berhasil itu tadi kan orangnya itu tadi. Kita kan bicara Founding Fathers itu sebelum Indonesia merdeka sudah berpikir apa dasar negara kita, Pancasila. Apa konstitusi kita untuk kita bernegara itu, Undang-Undang Dasar 45. Itu hukum dasar yang harus dipatuhi. Konstitusi itu. Kalau konstitusinya bicara ada lembaga negara yang namanya BPK, ya kan? Dan punya status yang saat sekarang konstitusi saat sekarang ini juga gitu. Ngomong itu pasal 23E itu. Ngomong status BPK itu. Lah, karena nggak kepercayaan kepada para auditor tamatan STAN dan sebagainya atau yang di Indonesia sekarang ini, pakai auditor luar negeri, sertifikat internasional. Tapi tetap BPK yang punya kewenangan. Emang katakan, apakah auditor luar negeri berhak mengerjakan enggak? Ya berhak, karena kepandiannya dan sebagainya. Lapornya ke BPK. BPK secara resmi menyatakan sesuai Undang-Undang Dasar.
merugikan negara. Apa susahnya sih gitu? Tidak mengingkari konstitusi kita? Ayo. Bukan, begini Pak. Iya. Enggak, ini Saya belum terima. Jadi gini, di dunia itu ada lembaga yang mengatur tentang business and corporation. Ya, negara tidak boleh campur dalam urusan itu. Nah, Indonesia itu belum meratifikasi. Oke. Nah, kalau kita ada ratifikasi, kita akan seperti ini terus. Itu ya. Yang Iya. sudah Bapak jelaskan dan Pak. Bukan, ini mesti paham. Jadi artinya satu-satu negara, kenapa Singapura itu menjadi rujukan dunia? Karena satu-satunya merubah pengadilan menjadi arbitrase itu Singapura. Nah, itu Indonesia belum. Indonesia Itu belum. belum. Oke. Ya, karena ada Bani, kalau Bani nggak kata sepakat, dia larinya ke pengadilan perdata. Oke, baik. Iya. Oke, Bang Jack, Pak Pri, terima kasih. Ini closing statement-nya sudah kita pahami, kita sudah bisa dapat simpulkan. Iya, oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kayak gini maksud saya. Kalau saya sebenarnya gini, Bang Jack, ya kan, yang dekat dengan yang konsep itu tadi. Terjadi polemik yang berkepanjangan di masyarakat itu karena apa? Saya belum pernah mendengar juru bicara pemerintah Ya, betul. yang menggunakan televisi Indonesia Seperti dulu. untuk menjelaskan kepada masyarakat. Gini loh, apa? Nggak ada yang Ada menjelaskan. jubir 6 orang. Nggak nyambung. Nah, ini tadi, Bang, jubir nggak nyambung. Jubir, jabatan, Bang Jack bawah tokohnya, nulis. Ya, tapi Ini kan nanti sampaikan lewat televisi sebagai jubir atas nama ini. Karena jubir itu bukan berdiskusi, memberi penjelasan aja. Langsung TV, hari Senin tanggal ini jam 19, seluruhnya. Terima kasih, semakin seru, tapi nanti kita lanjutkan kembali karena kita dibatasi oleh waktu. Sekali lagi Pak Priyanto, terima Oke. kasih. Bang Jack juga terima kasih, semoga membawa manfaat. Tunggu undangan kami berikutnya, kita akan berbincang-bincang pada tema yang semakin seru. Demikian pemirsa, apa yang sudah kita perbincangkan pada hari ini, semoga bermanfaat dari kedua narasumber yang sudah hadir di studio. Dari Rumah Persiapan Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk disempurnakan dengan adendum. Saya Bena Rangkuti beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.